Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah pada Tuhan. Kita tenangkan hati kita sejenak untuk kita boleh mendengar sapaan Tuhan lewat firman yang kita akan dengarkan pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami juga ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar sapaan firman-Mu pada hari ini. Segala hal-hal yang merintangi kami, yang membuat kebenaran firman tidak kami dengarkan hari ini, tolonglah ya Tuhan, jauhkanlah itu daripada kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar. Dan berkatilah hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi bagi saudara, shalom. Ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini bersama-sama. Kalau saudara lihat di banner yang saya pasang di depan, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa itu cuma ada 2 orang di situ, begitu ya? Keluarga yang saling menasehati. Karena pada hari ini kita akan belajar bagaimana keluarga yang menasehati dari 2 pribadi yang ada di depan itu, saudara. Saudara tentu tahu maksudnya apa. Di situ sudah saya tulis kitab Rut. Kemudian ada 2 orang di situ. Nah, itu gampangannya saya menghadirkan Rut di tengah-tengah kita gitu ya. Rut ini adalah menantu yang beberapa waktu sebelumnya itu ditinggal oleh suaminya. Jadi sebatang kara gitu ya. Demikian juga Naomi juga ditinggal oleh suaminya, saudara. Dan tinggallah mereka hanya berdua. Jadi pada hari ini kita akan fokus dengan 2 orang ini, saudara. Mari sama-sama kita memperhatikan bagian firman Tuhan di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai 17. Saya akan membaca bagian yang kuning, silakan saudara membaca bagian putih, atau saya membaca bagian yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca bagian yang ganjil dalam bagian itu. Demikianlah firman Tuhan Rut pasal 1 ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya, itu meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, tapi kita yang melakukan, menerapkan perintah-perintah Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan bagian ini, sebelumnya saya bertanya, saya bikin survei, saudara. Meskipun surveinya cuma kecil-kecilan gitu ya, dengan orang-orang yang terdekat dengan saya. Saya bertanya kepada mereka satu pertanyaan penting di dalam kehidupan kita hari ini. Pertanyaan itu bunyinya demikian, saudara. Benarkah ada banyak relasi negatif antara menantu perempuan dan ibu mertua bila tinggal satu rumah? Sudah ada yang mesam-mesem hari ini ya. Ada apa ini? Senyumnya itu menandakan sukacita atau senyumnya senyum penuh dengan kepahitan gitu, saudara. Sudah benarkah ada banyak
banyak relasi yang negatif antara hubungan menantu dan mertua hari ini, saudara. Dan kenapa gereja kita mencoba mengamati hari ini, saudara. Mengungkapkan hal ini di mimbar ini, saudara. Pak Jandi bingung, ini dulu temanya nggak gini kok jadi gini gitu ya, saudara. Karena saya melihat ini kebutuhan kita hari ini, saudara. Ini relate dengan kita. Mungkin ada yang ngomong, loh saya nggak hidup dengan mertua, aman gitu ya. Tunggu dulu, saudara ya. Beberapa waktu lalu saya upload sebuah buku. Bukunya itu dikasih Pak Jandi pada saya untuk persiapan saya begitu. Judulnya itu adalah Konflik Mama dan Menantu, nggak salah. Mama dan Mertua. Pak Jandi tahu itu. Nah, saya foto buku itu, saya update di story saya. Kalau teman-teman lihat story saya beberapa saat yang lalu, tiba-tiba saya itu dijabri oleh seorang yang teman saya, lintas iman. Dia Muslim, saudara. Dan dia bilang begini, Pak Yoel, saya juga punya relasi yang tidak baik dengan mertua saya. Meskipun saya tidak tinggal di rumah mertua, katanya. Ini nggak tinggal aja, itu punya relasi yang tidak baik. Bagaimana yang tinggal gitu ya? Ini pikiran saya, saudara. Saudara, saya mencoba memahami hal itu dengan kalimat demikian, saudara. Saya kira, saudara, semua pernikahan dan hubungan dengan mertua akan melewati pergumulan sebagai bagian dari proses dari pemurnian yang wajar. Ketika dua keluarga dipersatukan melalui ikatan pernikahan, kemungkinan untuk adanya keterlukaan dan pertentangan akan lebih banyak, saudara. Ketika kita bersatu dalam pernikahan, dua keluarga besar itu berkumpul, kemungkinan untuk adanya keterlukaan itu makin besar. Dan tentunya, saudara, keterlukaan itu banyak faktornya, Bapak Ibu. Ada sejarah keluarga, pendidikan keluarga, loyalitas keluarga, perubahan fungsi dalam keluarga, kemampuan untuk menerima perubahan, dan menerima kehadiran orang lain yang bukan siapa-siapa menjadi bagian rumah tangganya. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Namun di sisi lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita perhatikan juga, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Setiap kehidupan itu membutuhkan orang lain. Betul, saudara? Betul nggak, saudara? Siapa yang mampu hidup sendiri hari ini? Bikin baju sendiri, bikin deterjen sendiri, gitu ya? Nggak ada, saudara. Setiap kehidupan yang kita jalani itu selalu membutuhkan orang lain untuk membantu kita, saudara. Dan ketika kita bicara nasihat hari ini, saya mau ungkapkan bahwa nasihat adalah sesuatu yang halus, yang nampak melalui perbuatan kita, perkataan kita, bahkan karakter yang kita miliki, saudara. Nasihat itu juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana jadinya bila tidak ada lagi nasihat, maka masing-masing orang akan cuek satu dengan yang lainnya. Tidak pernah sapa, tidak pernah memberitahu, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Saudara, bagaimana jadinya bila masing-masing orang bukannya saling membangun, malah justru saling apa? Menghancurkan. Kacau. Itulah hal yang terjadi ketika orang saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Bukankah Tuhan tidak menghendaki kekacauan? Sifat kekacauan itu bukan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Tuhan menghendaki kehidupan kita itu semua baik dan penuh dengan damai dan sejahtera. Tapi bila tidak ada nasihat yang membangun, tapi justru menghancurkan, Tuhan tidak berkehendak dalam bagian itu, saudara. Saya mencoba mengingat masa lalu saya, saudara. 20 tahun yang lalu, saudara. Dalam kehidupan kita bertetangga misalkan begitu.
Bila anak dari keluarga kita itu terlihat nakal di luar rumah, kemudian dinasehati oleh tetangga yang lain, orang tuanya bilang apa? Cie, sudah dikasih tahu anak saya, gitu ya, saudara ya. Dan sangat terima kasih bukan atas nasihatnya itu. Tetapi bagaimana dengan sekarang, saudara? Mungkin 20 tahun yang lalu itu saya melihat bahwa ada hubungan kekerabatan dan batin antar tetangga itu amat terasa, saudara. Bagaimana dengan sekarang? Kalaupun masih ada yang menasihati anak tetangganya yang terlihat nakal di luar rumah, orang tuanya datang, saudara, ke rumah tetangganya yang ngasih nasihat. Ngapain kamu nasihati anak saya? Itu urusan saya, gitu ya. Marah-marah dan lain sebagainya. Dan itu terjadi bukan? Beberapa waktu lalu saya juga melihat di mall, anaknya ditegur oleh orang lain, papa mamanya marah-marah di mall. Terjadi itu, saudara. Karena sudah nggak ada ikatan kekerabatan hari-hari ini. Hidup kita itu lebih cenderung sendiri, saudara. Hidup lo, ya hidup lo, gitu ya. Hidup gue, ya hidup gue. Selama lu nggak ganggu gue, maka gue nggak akan ganggu lu, gitu, saudara. Dan itu terjadi bukan hari ini? Nah, bagaimana sekarang dengan relasi dalam keluarga kita? Apakah dalam relasi dalam keluarga kita juga begitu, saudara? Papa mama urusan dewe, aku ngurus dewe, gitu ya. Apalagi dalam tinggal serumah. Apakah kita akan begitu, saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar sebuah respon saling menasihati yang kuat antara Ruth dan Naomi. Bagi mungkin teman-teman yang masih pemuda, ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kalian ketika kalian menikah nanti. Maupun kita yang baru aja menikah, saudara. Maupun kita yang baru aja mantu, atau nanti kita mau punya mantu, gitu ya, saudara. Mungkin pelajaran ini akan menjadi pelajaran berharga buat kita sekalian. Kalau kita lihat sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Naomi begitu menderita kala itu ketika ia harus kehilangan keluarganya. Dia kehilangan suami dan 2 anak yang dikasihinya yang baru saja menikah. Yaitu siapa? Mahlon dan Kilion. Tinggallah seorang diri, sebatang kara itu Naomi. Dia ngerti, saudara-saudara, dia punya mantu 2. Belum punya keturunan. Dia tahu itu. Tapi di sisi lain dia juga menderita. Kalau nggak ada mantuku, itu kayak apa aku jadinya? Aku harus hidup sebatang kara. Maka dari itu, di dalam pergumulannya, Naomi bilang, menantuku, balik wis ke tempat tinggalmu. Di sana kamu sudah nggak ada kena adat lagi. Jadi pada waktu itu, saudara, ketika pasangannya itu meninggal, jadi yang perempuan harus menikah dengan anak dari mamanya, saudara. Bayangin aja. Jadi Naomi itu harus nikah lagi, punya anak, nanti akan jadi suami Ruth dan Orpa. Adatnya pada waktu begitu, saudara. Jadi dengan pergumulan itu Naomi, sudah gak mungkin kalian bisa, kalau aku harus bersuami katanya. Maka mau nunggu sampai kapan kamu menikah dengan dia? Sudah pergumulan-pergumulan itu tidak mudah bagi Naomi untuk memutuskan, sudah pulang saja kalian. Dia tahu resiko yang terbesar yang dia harus hadapi ketika anak-anaknya itu atau menantunya itu benar-benar pulang semua, saudara. Dia ngerti resikonya. Dia harus hidup sebatang kara. Namun menariknya, saudara, Naomi yang menderita ini, ia tidak ingin orang lain juga menderita. Bukankah itu hati seorang mama, saudara? Hati seorang mama itu adalah ketika dia menderita, jangan sampai anak-anakku itu juga apa? Menderita. Bukankah Naomi adalah seorang mertua idaman? Ia tidak ingin gegara adat menantunya menderita. Demikian juga Ruth, saudara. Saya nggak akan bahas Orpa, saudara, hari ini, tapi saya akan bahas Ruth-nya. Ruth juga tak ingin mama mertuanya itu menghadapi hari-harinya yang tidak mudah seorang diri.
Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Perenungan saya begitu panjang untuk mempersiapkan bahan ini, saudara. Saya mencoba membaca bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Di dalam Rut pasal 1 ayat 14 sampai 17, disitulah dasar keimanan keluarga Naomi terus boleh bertumbuh dan terus boleh harmonis, saudara. Ada 3 usaha penting agar relasi dalam keluarga kita itu juga berjalan harmonis, saudara. Tatkala menghadapi penderitaan, tatkala menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di depan nanti. Yang pertama yang kita harus pahami, saudara, di dalam keluarga itu antara relasi anak dan anak dan mertua, demikian juga anak dan orang tua, saudara. Yang pertama adalah pengertian dan empati, saudara. Ini adalah usaha yang harus kita kerjakan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan usaha ini gak cuma menantu yang harus mengerti orang tuanya, tapi orang tua juga harus mengerti dan memahami menantunya. Kedua belah pihak antara mertua dan menantu harus punya keterbukaan untuk saling menasihati, memerlukan pengertian dan empati, saudara. Rut menunjukkan pengertian yang mendalam pada waktu itu terhadap situasi Naomi dan empati terhadap penderitaan yang Naomi hadapi, saudara. Dia ngerti, Orpa sudah pergi. Ini mama tinggal seorang diri. Naomi bilang, Rut, kakak iparmu sudah pergi. Kamu gak pergi pisan ta? Gitu ya, gambarannya gitu ya. Kau gak pulang pisan ta? Rut menjawab apa, saudara? Dalam bagian Rut pasal 1 dia bilang, jangan paksa aku, Ma. Jangan paksa aku untuk pulang ke kampung halamanku. Dan menarik sekali dia bilang, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara-saudara, memang tidak mudah, saudara. Ada begitu banyak hari ini relasi menantu dan mertua itu terluka, karena mereka tak bisa berkompromi, saudara. Karena mereka masing-masing mempertahankan egonya sendiri-sendiri. Karena mereka masing-masing punya kebenaran yang mereka yakini sendiri-sendiri. Mereka tidak punya pengertian memahami orang lain dan empati dengan orang lain. Dan keterlukaan itu semakin dalam, saudara. Menjalani kehidupan dengan tidak gampang. Yang hanya terjadi tangisan dan tangisan, saudara. Karena terluka dengan sikap menantu, dengan sikap mertua, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seperti dengan Naomi, saudara, yang tak ingin menantunya menderita. Demikian juga Rut memahami kebutuhannya Naomi. Dua hal ini adalah saling, saudara. Naomi ngerti kebutuhannya Rut. Rut juga ngerti kebutuhannya siapa? Naomi. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenapa Rut bisa menyediakan dirinya? Kalau di dalam terjemahan lain, di dalam ayat yang ke-14, itu dikatakan demikian, saudara. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu dan meminta diri. Tetapi Rut tetap bertahan di sisinya Naomi. Kenapa Rut bisa bertahan, saudara? Ketika saya membaca, saudara, ada kalimat yang menarik, saudara. Rut itu memberikan hatinya kepada Naomi. Rut itu begitu mengasihi Naomi, saudara. Dan itu bisa terjadi karena ia telah melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Naomi. Ketika Rut bisa mengasihi Naomi dengan begitu kuatnya, karena Rut bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan siapa? Naomi. Jadi para mama-mama, calon-calon mertua, cobalah berpikir, apakah kehidupanmu sudah memancarkan Tuhan
di dalam hidupmu. Saudara, sejenak saya berpikir, saudara, ketika Rut memutuskan tinggal bersama dengan mertuanya, itu sadar nggak sih Rut? Tantangan dan penderitaan itu akan menyambutnya, saudara. Dia akan menjanda sampai suatu saat nanti si Naomi ini punya suami dan punya anak, saudara. Tentunya Rut sadar akan hal itu. Tapi lebih lagi dia sadar ada Allah yang benar yang menyertai keputusannya, saudara. Saudara, keberhasilan hubungan mertua dan menantu tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu dengan mertua kita. Seberapa sering menantu itu datang ke rumah orang tuanya, saudara. Tapi keberhasilan hubungan kita dengan menantu dan mertua itu diukur dari seberapa dalam rasa penghargaan kita, rasa dukungan kita yang kita berikan satu sama lain. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dibutuhkan orang yang sedang di dalam keadaan yang tertekan di dalam penderitaan itu, bukanlah serangkaian nasihat, melainkan dua telinga yang mendengarkan dengan hati yang penuh kasih. Saudara, saya mencoba membuat satu kalimat konkret di situ. Komunitas keluarga yang saling menasihati akan bertumbuh, saudara. Bila setiap anggota keluarganya itu berhenti menceritakan keburukan keluarga lainnya. Jadi relasi kita dalam rumah tangga itu akan bertumbuh, saudara, ketika anggota di dalamnya itu berhenti untuk tidak menceritakan keburukan, membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pasangan yang tinggal di rumah mertua, kadangkala mertua itu memperlakukan menantunya sebagai apa, saudara? Tamu gitu ya. Di kekuasaanku, lu nggak boleh di sini. Gitu ya. Ada best tertentu yang tidak boleh masuk, gitu, nggak boleh diurus dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara konkret, saudara, ketika kita hidup bersama-sama dengan menantu dan mertua, saudara, sering-seringlah mengajak mereka terlibat di dalam mengambil keputusan menyangkut rumah, dan mungkin menantu juga sering mengajak mertuanya terlibat dalam pengambilan keputusan dalam keluarga kita. Tentu itu ada batas-batas yang kita sudah pikirkan baik-baik. Itu yang pertama, saudara. Kita harus punya pengertian, punya empati di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat bersama-sama, mereka itu punya komitmen spiritual yang kuat, saudara. Rut mengungkapkan komitmennya tidak hanya kepada Naomi, tetapi juga kepada Tuhannya Naomi. Dikatakan dengan jelas tadi di dalam pembacaan kita, Allahmulah adalah Allahku. Itu menunjukkan bahwa hubungan Rut dengan Naomi juga melibatkan dimensi spiritual yang sangat mendalam. Rut mengikatkan fisiknya, bukan hanya fisik kepada Naomi, tapi juga mengikatkan spiritualnya kepada Tuhannya Naomi. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, relasi mertua dan menantu yang kuat dan harmonis sering juga melibatkan komitmen spiritual. Kasihnya Rut kepada Naomi lah yang menyatukan mereka. Karena kasihnya Rut kepada Naomi itu didasarkan kepada pengakuan bahwa Rut telah menemukan Allah Israel sebagai Allah yang benar di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, ketika keluarga kita itu sudah komitmen secara spiritual, saudara, punya kedekatan secara spiritual, saudara, percayalah, saudara, kemelekatan secara spiritual itu
akan menolong relasi mertua dan menantu untuk tidak punya prasangka yang buruk satu dengan yang lainnya. Kemelekatan secara spiritual itu juga akan menolong relasi keduanya tidak dipenuhi dengan apa? Toksik, saudara. Saudara tahu toksik? Ya. Hal-hal yang beracun saudara, dalam diri kita. Kemarin ada di WA, saudara. Kalau satu rumah dengan menantu, nggak boleh santai dulu menantunya, begitu ya saudara ya. Menantu nggak boleh bobok siang dulu, gitu ya saudara ya. Dan itu terjadi, bukan? Mertua demikian juga. Kalau tinggal di rumah menantunya, mama, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah cacat gitu ya saudara. Yuk saudara, tinggal bersama mertua ataupun menantu itu sebuah kesempatan yang baik. Engkau adalah pilihan. Dan Tuhan memilihmu untuk tinggal bersama orang tua. Saudara, bagaimana kita hari ini membangun kedewasaan spiritual kita? Dan cara pikir di dalam relasi mertua dan menantu. Saudara, hari-hari ini KBK punya 2 kegiatan, saudara ya. Yaitu CSG dan YC, saudara. 2 kegiatan ini saya lihat, saya pandang, ini menarik, saudara. Mereka tuh bisa ngomong di dalam usia pernikahannya masing-masing. CSG itu karena semua itu timnya yang mau cari mantu, saudara. Itu nggak ada yang muda gitu, nggak ada yang besarin anak di situ ya. Itu semua tim cari mantu, saudara. Ya. Jadi mereka bisa ngobrol gitu ya, kebutuhan dia nanti kalau ditinggal itu gimana gitu, saudara. Anakku mau keluar negeri nih gimana, deket-deketnya ditinggal anak keluar negeri itu piye, pikirannya itu gimana, saudara. Nah mereka bisa ngobrol itu, saudara. Karena nyambung, saudara. Yang satu itu bukan cari mantu, saudara. Tapi cari apa? Cari masalah katanya. Enggak, saudara. Mereka bisa ngobrol dengan kebutuhannya masing-masing, saudara. Yang kecil bagaimana mendidik anak, bagaimana hubungannya dengan suami istri. Mereka punya itu, saudara. Dan 2 komunitas ini ketika saya mengikutinya, saudara. Tapi saya enggak cari mantu ya, saudara ya. Saya ikut CSG, saya ikut YC, saudara ya. Saya bisa memahami, begitu kompleksnya ya keluarga-keluarga ini. Kalau kita nggak punya kawan untuk saling cerita, sudah, mungkin kita akan hadapi itu seorang diri. Sudah. Dengan komunitas semacam ini akan menolong kita untuk kita bisa bertumbuh bersama. Kalau saudara kepingin, saudara datang aja ke CSG dan JJ. Kalau nanti diumumkan, saya harapkan pasangan-pasangan yang sudah mau cari mantu tadi itu bisa cerita nih, pergumulannya gimana tuh. Jangan-jangan ceritamu itu bisa jadi berkat bagi keluarga yang lain. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir sekarang. Komitmen spiritual sudah, memahami sudah. Yang ketiga itu adalah menangani perubahan dengan kolaborasi, saudara. Saudara Ruth dan Naomi itu mengalami banyak perubahan dalam kehidupan perjalanan mereka berdua, saudara. Meskipun mereka dibesarkan dengan budaya bangsa yang berbeda, namun mereka bisa menghadapi tantangan yang dengan bijaksana dan keteguhan hati, saudara. Meskipun Ruth ini dulunya tidak kenal Allahnya Naomi, dengan budaya Moab yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara, tidak baik, saudara. Tapi dia bersatu dengan keluarga yang percaya kepada Allah Israel. Dia bisa beradaptasi itu dengan baik, saudara. Kita lihat bersama-sama bagaimana Ruth bisa mendukung Naomi. Di dalam relasi mertua dan menantu kita juga akan menghadapi perubahan, saudara. Baik dalam dinamika keluarga kita, situasi rumah kita akan berubah ketika kita bersama dengan orang tua kita. Menghadapi perubahan itu tentu kita harus bijaksana, saudara. Penuh kasih. Dan itu akan membantu kita menjaga hubungan kita tetap kuat dan harmonis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan perbedaan ataupun perubahan mengganggu kebersamaan kita
di dalam keluarga kita. Sebaliknya gunakan perbedaan itu, gunakan perubahan itu untuk menjadi kesempatan buat kita untuk memperkuat ikatan keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang kita baca tadi mengingatkan kita juga. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di sisi lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat hari ini saudara, persaingan hidup juga terasa semakin sengit saudara. Padahal zaman ini bukan lagi zaman saling sikut, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Zaman ini adalah zaman saling kolaborasi. Zaman bergandengan tangan bahu-membahu untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Saya mau katakan satu kalimat yang saya temukan ketika saya ikut marriage enrichment, saudara, beberapa waktu lalu. Pengkhotbah mengatakan demikian dalam ibadah minggu bulan lalu, saudara. Dia bilang begini, terlalu mahal kehidupan ini bila hanya diisi dengan saling menyakiti antar anggota keluarga. Terlalu mahal kehidupan ini bila hanya diisi dengan kemarahan yang ditimbulkan oleh hal-hal yang sepele. Saudara, kalimat itu menghantam saya secara pribadi. Keluarga ini terlalu mahal kalau kita ribut gara-gara permasalahan sepele. Saudara tahu siapa yang ngomong hal ini? Tahu nggak siapa? Saya sebutkan namanya, mungkin di antara kita tahu. Yang menyebut kalimat ini adalah Dr. Iwan Juanda, saudara. Dia menasihati kami dalam sebuah topik kematian. Terlalu mahal kehidupan keluarga kita kalau cuma diisi pertikaian antara suami istri, menantu dan mertua. Ketika dia masih ada, berkolaborasilah yang baik. Saudara. Kalau dia sudah tidak ada, betapa kita kehilangan orang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat sama-sama, saudara. Hari-hari ini misalkan begitu ya. Artis gitu ya, YouTuber misalkan. Mereka itu saling berkolaborasi satu sama lain. Channel A misalkan, katakanlah itu yang tukang makan itu siapa? Yang gemuk itu kayak Kobili itu loh. Siapa itu? Next Carlos gitu ya katanya. Dia kolaborasi dengan subscribernya yang lebih gede, saudara ya. Tujuannya apa? Itu saling, saudara. Nextnya dapat kompensasi, dia juga dapat keuntungan yang collab itu. Dan tujuannya apa? Dapat cuan kan gitu ya. Semakin dia banyak kolaborasi, saudara, maka cuannya semakin bertambah di YouTube itu. Nah, saya juga membayangkan, ketika ya kita punya menantu, kita punya mertua, kalau mertua dan menantu itu saling kolaborasi, jangan-jangan kita juga bisa menambah cuan rumah tangga kita kan begitu ya. Gak usah ribut-ribut lah. Bersatulah membangun keluarga yang lebih baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saya akhiri dalam beberapa kalimat terakhir. Bila Bapak Ibu Saudara ingin berjalan cepat, berjalanlah seorang diri. Tapi jika saudara ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Tiap keluarga demi keluarga. Bila saudara ingin perjalanan rumah tanggamu harmonis, berjalanlah bersama siapa? Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyatukan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tenangkan dirimu hari ini. Firman Tuhan sudah kita dengar. Saya tidak tahu, saudara, luka-luka apa yang engkau bawa hari ini. Ketika kau diingatkan dengan relasi mertua dan menantu. Mungkin ada di antara kita yang relasimu dengan orang tuamu, relasimu dengan mertuamu itu terluka. Dan engkau berat sekali menjalani kehidupanmu.
mintalah Tuhan menolongmu. Mintalah Tuhan memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau bisa memahami orang tuamu, memahami mertuamu. Mintalah Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, memimpin, menyertai, sehingga kalian, keluarga, pasangan, dan orang tua punya komitmen spiritual yang baik. Karena dengan begitulah engkau bisa membangun relasi yang berkolaborasi demi kehidupan yang lebih baik. Berdoalah sejenak tentang pergumulanmu dalam keluarga. Ya Bapa di surga, telinga hamba, mulut hamba mungkin tak bisa memahami dengan baik apa yang umatmu butuhkan hari ini. Tapi lewat kebenaran firman-Mu ini, kami jadi melihat betapa relasi dalam keluarga yang seharusnya kami usahakan di hadapan Tuhan. Betapa terlukanya hati kami hari ini ya Tuhan, akan relasi kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini, Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk memulihkan relasi kami dengan orang tua kami, memulihkan relasi kami dengan pasangan kami, memulihkan relasi kami dengan menantu kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak, sebagai orang tua hari ini. Tolonglah kami untuk punya hati yang mengasihi, hati yang terbuka, hati yang mau memahami keberadaan orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan membawa pergumulan mereka, dengan membawa persoalan mereka, relasi mereka di dalam keluarga mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, menguatkan mereka di dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.